Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini adalah bagian yang kedua dari serial Tadabbur Al-Quran. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan tadabbur Al-Quran khususnya, dan apa makna tadabbur Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas ilmu dan amal saleh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan tadabbur Al-Quran dan apa makna tadabbur Al-Quran. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengisahkan bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan beliau untuk membacakan Al-Quran. Kemudian beliau berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, a'aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Duhai Rasulullah, pantaskah aku membacakan untukmu Al-Quran sementara Al-Quran itu sendiri turun kepada engkau? Kata Rasulullah, Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku suka untuk mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari orang lain. Lantas Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, yang artinya maka bagaimanakah keadaan manusia di akhirat kelak apabila kami mendatangkan dari tiap-tiap umat seorang rasul dari kalangan mereka untuk bersaksi atas apa yang diperbuat oleh umatnya, dan kami mendatangkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas umatmu bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Rabbmu. Ini adalah ayat yang ke-41 dalam surat An-Nisa. Rasulullah kemudian berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Hasbuk." Cukuplah wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. Kata beliau, aku melihat kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercucuran, berlinang air mata. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Ketahuilah bahwasanya ini adalah air mata bahagia, air mata yang bercampur dengan air mata yang muncul dari rasa rindu, rasa syukur, rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian ini mustahil akan muncul di dalam hati seseorang kecuali hatinya mentadabburi Al-Quran atau ayat-ayat yang tengah dia baca. Adapun di antara keutamaan tadabbur Al-Quran, yang pertama adalah dengan mentadabburi Al-Quran berarti kita telah mewujudkan tujuan diturunkannya Al-Quran tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad yang penuh dengan keberkahan. Tujuan kami turunkan adalah agar ayat-ayatnya ditadabburi dan agar orang-orang yang memiliki akal fikiran bisa mengambil pelajaran darinya. Kemudian keutamaan yang kedua, tadabbur Al-Quran menjadikan hati ini menjadi lembut dan tenang, menjadikan air mata bahagia berlinang, air mata rindu bercucuran, rasa harap, rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala berbaur menjadi satu dengan tilawah yang diiringi dengan tadabbur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang,
menjadi gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada lagi yang bisa memberinya petunjuk. Kemudian yang ketiga, dengan mentadabburi Al-Quran berarti kita tidak termasuk orang-orang yang dikecam oleh Rasul gara-gara menelantarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, wahai Tuhan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid menggolongkan membaca Al-Quran tanpa tadabbur sebagai sikap yang masuk dalam kecaman ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang pandai mentadabburi Al-Quran. Kemudian dengan tadabbur Al-Quran bisa menjadi petunjuk, pembimbing sekaligus pelindung, penjaga bagi kita dari kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kekafiran tidak mungkin terjadi jika Al-Quran dibaca dengan sebenar-benarnya. Allah berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengahmu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam ayat yang mulia ini tegas sekali Allah mengisyaratkan bahwasanya seseorang mustahil akan kembali menjadi orang-orang yang kafir manakala ayat-ayat itu senantiasa dibacakan kepada mereka atau mereka membaca Al-Quran. Dan tentu saja bukan hanya sekedar membaca, karena pada tujuan yang pertama Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk untuk ditadabburi, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menegaskan bahwasanya dengan tadabbur Al-Quran bisa membimbing dan menunjuki seorang hamba di tengah belantara pemikiran yang menyimpang. Al-Quran yang dibaca dengan tadabbur bisa memberikan perlindungan dari syubhat-syubhat atau kerancuan-kerancuan pemikiran tentang agama, sehingga seseorang itu bisa tetap berada di atas rel al-haq, di atas shiratal mustaqim. Adapun terkait dengan makna tadabbur, ini tentu saja tidak kalah penting. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Ayat ini mengisyaratkan bahwa tadabbur Al-Qur'an erat kaitannya dengan amalan hati. Hati yang terkunci, hati yang kotor, tentu akan sulit atau mustahil bisa mentadabburi Al-Qur'an. Syekh Dr. Khalid bin Uthman As-Sabt hafizahullah ta'ala, beliau menulis sebuah kitab tentang tadabbur Al-Quran. Beliau mengumpulkan ungkapan-ungkapan salaf dan para mufassir tentang makna tadabbur Al-Quran. Kemudian beliau memberikan kesimpulan. Tadabbur Al-Quran huwa i'malul fikri wan nazar bit-ta'ammul wat-tafahhum fi ayil Qur'anil Karim lit-tawassul ila ma'anihi wa maqasidihi. Tadabbur Al-Quran adalah pengaplikasian akal pikiran dan pandangan dengan menelaah serta memahami secara mendalam ayat-ayat Al-Quran untuk mencapai makna dan maksud dari ayat-ayat tersebut. Ini adalah kesimpulan beliau. Jadi, tadabbur Al-Quran di samping erat kaitannya dengan hati, tadabbur Al-Quran juga mengandung makna menggunakan akal pikiran, pandangan atau penghayatan hati dalam upayanya untuk memahami makna-makna ayat Al-Quran, untuk meraih apa maksud-maksud terdalam dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca atau yang didengarkan. Kemudian untuk lebih jelasnya apa makna tadabbur ini, kita perlu membedakannya dengan tafsir. Hubungan antara tafsir dan tadabbur adalah hubungan yang saling bertaut satu sama lain. Untuk bisa sampai kepada apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala dari
kalam-kalamnya di dalam Al-Quran, maka dibutuhkan tadabbur. Sebagaimana tadabbur sangat bergantung kepada pengenalan terhadap makna-makna ayat Al-Quran, yaitu tafsir. Kemudian di antara para ulama ada yang menyamakan tafsir dengan tadabbur. Ini juga tidak keliru. Namun di antara mereka juga ada yang memberikan sedikit perbedaan. Tafsir adalah upaya untuk memahami apa maksud Allah melalui ayat-ayatnya. Dan ini tidak sembarangan orang yang bisa melakukannya. Mereka adalah ahlul ikhtisas, orang-orang yang memang terjun khusus mempelajari tafsir, mempelajari kaidah-kaidahnya, mempelajari usul tafsir, mempelajari bahasa Arab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahasa Al-Qur'an sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Arab manakala Al-Qur'an itu diturunkan kepada mereka. Adapun tadabbur, para ulama menjelaskan dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk dijadikan sebagai pelajaran, maka siapakah yang akan mengambil pelajaran? Tadabbur bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak khusus mendalam pengetahuannya tentang tafsir. Ada juga di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya tadabbur huwa thamaratu fahmil Qur'an wa tafsirihi. Tadabbur adalah buah atau hasil yang dipetik dari pemahaman terhadap Al-Qur'an atau tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian dengan tadabbur seseorang bisa terdorong atau memiliki motivasi yang kuat untuk mengaplikasikan atau mengamalkan makna-makna ayat Al-Qur'an yang difahami. Demikianlah keutamaan tadabbur dan makna tadabbur serta keterkaitannya dengan tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan memberikan kita taufik untuk beramal saleh, mengamalkan Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.